Terakhir ini banyak sekali Dirtipidetsus memanggil para artis untuk dijadikan sebagai saksi ya. Nah itu siapa aja itu artis-artis yang terlibat dan kenapa bisa sampai mereka ikut gitu terkait dengan kejahatan investasi ilegal ini Pak Didio? Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber kita yang banyak berkutat di bidang kriminal ya Bapak Robertus Yohanes Didio Tresna Eka Trimana. Waduh, panjang sekali nih Pak Didio, tapi sering dipanggil dengan panggilan yang keren dengan panggilan Bapak Didio. Sobat PPATK, Pak Didio ini Akpol tamat alumni tahun 1999 ya, kemudian PTIK tahun 2006 dan mengikuti Sespimen tahun 2013. Terakhir beliau menjabat sebagai Dirtipidetsus Bareskrim Polri ya. Pangkatnya KBP ya Pak Robertus. Coba. Lahir di Pangkal Pinang nih Pak, atau lahir aja dan besar di Pangkal Pinang ya? Ya Pak. Nah, memang keterlibatan artis di dalam berbagai macam kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang itu Pak Reporti kita sudah lihat sejarahnya panjang ya, bagaimana misalnya Frank Sinatra terlibat dengan mafia Itali gitu ya, beberapa artis kemudian juga banyak ikut terlibat di tindak pidana pencucian uang termasuk di Indonesia. Nah, terakhir ini banyak sekali Dirtipidetsus memanggil para artis untuk dijadikan sebagai saksi ya terkait dengan kasus ilegal investasi ilegal yang marak terjadi belakangan ini. Nah itu siapa aja itu artis-artis yang terlibat dan kenapa bisa sampai mereka ikut gitu terkait dengan kejahatan investasi ilegal ini Pak Didio? Oke, Sobat PPATK mungkin sebelum menjawab apa yang ditanyakan atau menjadi tren saat ini terkait dengan penanganan tindak pidana ekonomi, khususnya terkait dengan investasi ilegal. Mungkin memang kita tidak bilang ini fenomena, tapi ini yang sekarang sedang marak atau sedang kita tangani memang Pak Nasir. Nah, pada posisinya sebetulnya kan saya ingin mengajak kita berpikir melihat bahwa pada konstruksi atau jenis kejahatannya dulu. Jadi kan begitu intinya. Nah, pada prinsipnya pada posisi ini kan para penjahat ini memang para pelaku kejahatan ini memang berusaha karena modusnya memang menggunakan atau memanfaatkan investasi yang ternyata kegiatannya ilegal. Jadi saya lebih cenderung menyampaikan ilegalnya itu bukan tidak hanya sekedar karena dia tidak terdaftar atau tidak berizin, tapi aktivitas investasinya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya ilegal itu dari aktivitasnya. Nah, dalam rangka mereka pelaku kejahatan ini menggencarkan aksi kejahatannya, mereka pasti punya beberapa cara untuk kemudian semaksimal mungkin bisa merayu, membujuk masyarakat atau nasabah untuk ikut bergabung dan menanamkan uangnya, dan kemudian akhirnya menjadi korban kejahatan. Kan kira-kira seperti itu konsepnya, pemikiran pola pikir penjahatnya, kira-kira begitu kan Pak Nasir. Nah, kemudian ya mereka termasuk kemudian mengundang atau mengajak, mempengaruhi public figure, mungkin tidak hanya artis, tapi juga beberapa public figure yang lain, untuk kemudian dimanfaatkan untuk menarik minat atau memperkuat, membujuk masyarakat, membujuk calon korban kejahatannya untuk bergabung dan menanamkan uangnya. Itu menurut saya yang paling kelihatan dari modusnya untuk itu tadi. Nah, persoalannya kan karena teman-teman public figure, terutama di artis, itu kan menjadi idola
bagi banyak orang, menjadi idola. Followernya juga banyak ya. Betul, artinya kita masing-masing pasti punya idola. Even itu adalah Iya. pemain film ataupun pemain bola ataupun figur-figur yang lain yang kita suka. Akhirnya jadi fans. Nah, bahkan sampai yang betul-betul pengen ikut, pengen mirip seperti apa yang menjadi idolanya. Kira-kira begitu. Nah, ini Iya. ditangkap juga penasir oleh para pelaku kejahatan, bahwa mereka melihat itu. Nah, itu mungkin prolognya seperti itu, Pak Nasir, kalau kita bicara tentang terkait keterlibatan public figure, terutama para artis. Kira-kira seperti itu mungkin. Itu yang lebih banyak itu keterlibatan artis perempuan apa laki-laki itu? Saya sih belum hitung ininya, tapi kan menurut saya sih so-so lah Pak, menurut saya kan sama ininya lah, tergantung bagaimana pendekatannya para pelaku kejahatan. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi yang dilihat adalah public figure dari seorang artis itu untuk menarik juga calon investor baru gitu ya. Nah, apakah para artis ini paham gitu ya, atau mengetahui lah paling tidak ya, dia digunakan untuk sarana kejahatan? Ini saya masuk yang kedua. Ya. Kalau tadi terakhir sama sobat PPT, jadi gini, kalau kembali kepada posisi atau peran, kita akan kembali kepada tidak bisa generalisir, artinya case by case, Pak. Dalam penanganan perkara kami juga akan melihat itu, artinya keterlibatan ini ternyata ada beberapa kategori, ada yang betul-betul sama sekali tidak tahu bahwa dia dimanfaatkan, atau ada juga yang tahu setengah gitu kan, gitu. Tahu tapi ya karena berkawan, karena pendekatan, atau juga ada yang mungkin ya terindikasi memang cukup aktif. Nah, ini perbedaan. Artinya fakta-fakta yang kita temukan dalam penyidikan itulah yang nanti akan menentukan kepada tadi. Kalau dalam teori kejahatannya kan kita akan selalu bilang semua kejahatan itu kan ada mens rea, ada niatnya, kemudian diwujudkan dalam actus reus, dalam perbuatan. Nah, ini kita melihat korelasinya itu, Pak Nasir. Jadi tidak semua kita generalisir kemudian bahwa mereka terlibat itu. Belum tentu juga itu. Kadang-kadang mereka juga sama kan, karena ini mungkin pada masa beberapa waktu yang lalu dianggap sebagai sebuah tren, ikut juga dalam tren, kan gitu kan. Proses-proses seperti itu, proses-proses yang sebetulnya awalnya nature menurut saya. Nah, kemudian setelah diketahui atau ditemukan oleh kita penegak hukum bahwa ternyata aktivitas investasi itu ilegal, baru kita mulai sadar, termasuk teman-teman ini. Jadi ada beberapa yang merasa bukan ini, tapi malah dongkol gitu kan, udah, ternyata kita dibohongin. Nah, cuma kan sudah kadung katanya kan begitu, sudah inilah. Itu yang mungkin harus kita clarify. Maka proses kita mengundang, meminta keterangan itu lebih banyak kepada proses untuk mengklarifikasi bagaimana peran keterlibatan awal mula asal, untuk menentukan sebetulnya posisi ataupun perannya sejatinya dalam perkara itu seperti apa. Gitu sih, Pak Nafi. Sulit nggak itu menemukan indikasinya ya? Karena kalau kita lihat artis-artis sebelumnya di kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, seperti kasus Agil Mokhtar, Ria Wawan, segala macam itu, keterlibatan artis itu kan jelas gitu ya, di dalam kejahatan itu gitu, karena menerima uang hasil kejahatan. Nah, kalau seperti ini nih, di sejauh mana kesulitan yang dihadapi oleh penyidik ya? Menemukan alat bukti atau indikasi. Sebetulnya kalau kita bilang kesulitan, saya sih tidak pernah, saya menghindari untuk bilang kesulitan. Semua itu tantangan. Ya, tantangan ya. Nah, kembali kepada proses kami menghadapi tantangan, kita akan kembali kepada platform atau prosedurnya, cara kita, teknik penyidikan maupun penyelidikan yang kita lakukan, termasuk proses pembuktian. Artinya, ini yang mungkin harus saya sampaikan, Pak Nasir ya. Artinya gini, kalau kita meyakini bahwa kegiatan yang investasi yang dilakukan adalah ilegal atau ini merupakan sebuah kejahatan, dalam pendekatan TPPU kita akan bilang bahwa
kejahatan ini masih menghasilkan ada hasil kejahatannya. Even apakah hasil kejahatan itu berupa uang ataupun aset lainnya. Nah, pada posisi ini, maka hasil kejahatan dan aset ini akan menjadi barang bukti. Maka perlakuan barang bukti ini akan mengacu kepada bagaimana ketentuan penanganan barang bukti di KUHP maupun di SOP penyidikan maupun di aturan lainnya. Artinya, dimanapun berada, kemanapun jalannya barang bukti ini, yang dilakukan penyidik adalah melakukan penyitaan. Nah, ini kan fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, baru nanti ceritanya bagaimana kemudian barang bukti hasil kejahatan ini bisa berpindah tempat, berganti rupa, berubah bentuk, dibelanjakan atau dan lain-lain. Nah, ini yang fakta-fakta yang kemudian kita angkat. Karena pada posisi-posisi berikutnya, pada pihak-pihak ketiga yang terkait dengan aliran dana atau penerima yang kita yakini sebagai barang bukti, ini juga belum tentu semuanya menyadari dan paham atau patut menduga bahwa itu hasil kejahatan. Kan gitu kira-kira Pak Nasir. Nah, ya, kalau di teorinya kan ada teknik pembuktian objektif, secara objektif, ada dari pembuktian secara subjektif. Jadi pendekatan subjektif maupun pendekatan objektif untuk menentukan itu tadi. Selama ini sih dalam teknik penyidikan, ya puji Tuhan pasti kelihatan Pak Nasir mana yang kasarnya betul-betul tidak tahu, betul-betul tidak, ini kelihatan kok ininya, faktanya muncul. Kadang-kadang dari bahasa tubuh aja udah bisa tahu tuh penyidik yang senior ya. Itu bagian dari subjektif itu, Pak. Tapi kan kita semua yang jelas artinya apalagi dalam proses pembuktian terkait dengan seperti itu kan kita bertanggung jawabkan, Pak. Dalam artian kan bagaimana tekniknya, bagaimana hasilnya, proses pembuktiannya itu kita pertanggungjawabkan. Toh yang dilakukan penyidik itu adalah proses untuk mengungkap fakta. Kita hanya mengumpulkan, menyusun. Kita tidak akan pernah menyatakan ini benar, ini salah. Karena itu bukan ranahnya penyidik. Penyidik hanya mengumpulkan faktanya. Nanti setelah di persidangan baru dikatakan. Ini menjadi penting. Contohnya seperti saya tidak masuk ke artis lah, misalnya ada yang digunakan untuk membeli atau membayar DP rumah misalnya. Developer yang menerima pembayaran rumah dan lain-lain kan tidak pernah tahu asal-usul uang yang digunakan oleh customernya untuk membayar DP. Dan di sana ada hak keperdataan. Dia punya penjual beretikat baik. Nah, ini kita akomodir juga. Artinya, even uang yang digunakan untuk membayar itu adalah uang hasil kejahatan, namun hak keperdataannya tetap kita akomodir. Karena tadi diikat oleh itikat baik untuk melakukan transaksi. Nah, ini kita akomodir dengan berita acara. Sehingga nanti pada waktu persidangan, kita berharapkan pada waktu diputuskan juga fair, bahwa ada orang-orang lain, ada pihak-pihak lain yang berhak juga atas hubungan keperdataan yang dibangun dengan itikat baik tadi. Kira-kira gitu mungkin Pak. Oke Pak Didio, Sobat PPATK juga ingin tahu banyak ini sebenarnya perkembangan terakhir dari investasi ilegal yang ada ini. Berapa banyak barang yang disita, berapa tersangka yang sudah diamankan oleh Polri ya, dan hal-hal lain lah. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Didio. Sejauh ini menurut sampai data terakhir yang kami coba himpun dari Subbag di tempat kami, saat ini ada 27 perkara yang sedang kita tangani terkait dengan investasi ilegal. Tersangkanya ada 11, kemudian yang masih proses penyelidikan masih 8, kemudian ada 6 yang sudah masih proses penyidikan, 4 perkara sudah kita kirimkan tahap 1, 7 perkara sudah kita kirimkan tahap 2, yang kita hentikan ada 2 karena memang tidak tercukupi alat buktinya. Ada 2 yang sudah kita hentikan. Modus yang kerap kali muncul lebih banyak kepada yang kita bilang kalau yang sama sekali ilegal ya tidak terdaftar dan tidak berizin, relatif sudah lebih dulu ditangani oleh teman-teman di Bapepti. Nah, yang kita tangani itu lebih banyak terdaftar berizin, tapi aktivitasnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
modus-modusnya yang paling yang menonjol adalah menggunakan sistem Ponzi. Jadi sistem piramid, pakai sistem piramid, jadi makin makin ke atas, yang untung makin di atas gitu. Kemudian modus yang kedua, member get member. Member ini jadi berhubungan tadi dengan Ponzi, dengan sistem piramid. Jadi siapa bisa merekrut dia akan dapat advantage dari downline-nya. Nah ini juga modus yang kedua. Nah, yang parah yang paling ini adalah memang ada kebohongan. Jadi even dia berkedok, dia investasi itu hanya berkedok, jadi seolah-olah trading, seolah menggunakan robot, padahal tidak pernah melakukan trading sama sekali. Jadi uang yang diyakini oleh para nasabah atau para member itu diyakini ada profitnya, ada karena memang dilakukan trading. Oleh pelaku kejahatannya uang itu tidak pernah dilakukan untuk trading. Ini yang paling fatal, Pak. Jadi ya bablas betul-betul, memang selama ini memang nasabahnya dibohongi, gitu kira-kira. Itu untuk yang trading, Pak, ya. Yang berikutnya modus money game. Nah, money game kan lebih banyak kepada untung-untungan atau tebak-tebakan bulan model-model binary, karena pilih naik turun, dan itu hanya pilihan seperti itu lebih kepada modus-modus money game. Sementara itu coba kalau aset yang kita sita juga berwarna-warna, artinya bermacam-macam. Ada yang berbentuk aset tetap, ada yang masih berbentuk uang, disimpan dalam bentuk uang dan turunannya, ya, uang perbankan. Trennya ini juga ada yang digeser atau dirubah bentuk di dalam bentuk aset digital. Nah ini inline ya dengan perkembangan teknologi keuangan kita, Pak. Jadi beberapa aset dibelikan atau ditukar, dimasukkan dalam aset perdagangan, aset ilegal, aset digital. Seperti kripto gitu ya, Pak Didio ya. Kripto. Sementara itu, Pak, yang Nah, itu yang untuk tahap kedua tadi itu maksudnya udah P21 ya? Ya, kalau tahap kedua itu proses P21, jadi berkasnya sudah dinyatakan lengkap, kemudian kita sudah kirimkan berkas berikut dengan tersangka dan barang buktinya. Jadi proses persidangan itu kita sebut tahap 2. Jadi berarti dari 11 itu kemudian kan ada 27 kasus. Artinya satu tersangka itu bisa melakukan kejahatan 2-3 kasus gitu, Pak Diri? Enggak, Pak. Jadi ada beberapa kan yang sudah kita kan proses penyidikannya kan begitu, Pak. Kita mulai dengan penyelidikan. Setelah kita yakini bahwa ini tindak pidana, maka dia akan masuk ke naik ke tingkat penyidikan. Nah, di tingkat penyidikan kita akan dilanjutkan dengan proses siapa yang harus bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Nah, itu baru penetapan tersangka. Jadi tidak serta-merta begitu perkara itu muncul langsung ada tersangkanya. Tidak, ada prosesnya, Pak. Iya. Baru nanti siapa. Nah, nanti dalam prosesnya justru menurut saya sebaliknya, Pak. Setelah kita tetapkan pada waktu proses penetapan tersangka, ternyata dalam satu perkara itu tersangkanya bisa lebih dari satu. Banyak orang yang ternyata terlibat dalam tindak pidana itu sesuai dengan perannya masing-masing. Yang aset-aset yang dialihkan ke kripto atau Bitcoin dan lain-lain itu sejauh mana tantangan yang dihadapi oleh penyidik ya untuk bisa menemukan alat bukti ataupun transaksi yang dilakukan? Ini kan cukup complicated ya. Betul. Tantangan baru buat kami karena ini juga kita ngikutin perkembangannya itu. Faktanya memang setelah kita menemukan faktanya bahwa sebagian dari hasil kejahatan itu dialihkan atau dirubah bentuk ke digital asset dalam bentuk kripto, maka kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada dalam pelaku usaha di bidang kripto tersebut. Untuk yang pertama kita lakukan adalah kita semaksimal mungkin kita freeze, Pak. Sama mirip-mirip seperti di perbankan. Nah, cuman ini di dunia digital aset gitu kan. Nah, jadi
dengan kerjasama dan koordinasi kita dengan teman-teman penyelenggara aset digital, kita lakukan freezing dulu, nah, kemudian baru kita lakukan proses-proses untuk tracing di walletnya, kira-kira gitu kan, di walletnya kita akan tracing, adanya kemana, masuk amount-nya. Nah, itu baru kita akan lakukan proses penyitaan dari mana ujungnya transaksi digital ini berakhir atau disuspend, ditunda, dihentikannya di mana, kira-kira begitu Pak. Ini kita juga masih diskusikan kan dengan teman-teman PPATK kan untuk yang penanganan aset digital. Iya, masih sama-sama. Nah, dengan kerjasama yang dilakukan antara Barreskrim Polri dengan PPATK ini, sejauh mana tingkat efektivitasnya nih Pak Didio? Ya, very appreciate Pak. Artinya ya karena mungkin kita ketemu udah lama Pak ya, udah dari 2000. Sejak saya di KPK kan sudah ketemu dengan teman-teman PPATK. Saya rasa makin hari komunikasi dan koordinasi antar kita, antar lembaga maupun antar penyidik dengan teman-teman di PPATK semakin baik, dan menurut saya inilah kuncinya, kunci keberhasilan kita. Jadi mudah-mudahan kita tidak keliru Pak pada waktu memulai dulu awal-awal kita menangani tindak pidana pencucian uang. Yang kita gembar-gemborkan adalah bagaimana kita berkomitmen untuk bekerja sama. Dan ternyata hari ini itulah yang menurut saya menjadi kunci keberhasilan kita Pak. Bahkan sekarang, ya mohon maaf, karena perkembangan teknologi, terutama terkait dengan tadi, aset digital dan lain-lain, saya sangat mengapresiasi teman-teman di PPATK karena koordinasi dan komunikasi yang kita lakukan jauh lebih efektif dengan trust antara kita, artinya komunikasinya lebih cepat gitu Pak, lebih artinya kita bisa saling berkoordinasi ya dengan dasar kepercayaan tadi, artinya kita bisa lebih banyak, menurut saya Pak ya, seingat saya kita jauh lebih banyak bisa suspend, mencegah itu dulu, kemudian kita segera tindak lanjutin. Saya ini kuncinya Pak. Kalau kita kompak antar penegak hukum, ya puji Tuhan, semaksimal mungkin kita masih bisa setidak-tidaknya tracing dan recovery ini tadi Pak. Itu buat saya, kalau saya appreciate Pak, kalau itu kita banyak dibantu, termasuk sekarang tantangannya mungkin yang kita hadapi bersama adalah yang keluar negeri Pak. Aset yang dialihkan ke luar negeri. Ini tantangan buat kita. Sudah asetnya digital, gesernya ke luar negeri. Nah ini tantangan kita sama-sama. Tapi saya coba kita gunakan formula yang sekarang kita punya. Teman-teman PPATK berkomunikasi dengan partner FIU antar negara. Kami juga berkolaborasi dengan jaringan penegak hukum, khususnya Interpol, polisian antar negara. Nah, nanti masing-masing negara sama seperti kita berkomunikasi dengan PPATK, kepolisian setempat juga akan berkomunikasi dengan FIU-nya. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita dorong, ini jadi lebih efektif, efisien Pak. Mudah-mudahan. Sobat PPATK ingin tahu nih Pak Didio, apalagi yang perlu ditingkatkan ya dari kerjasama yang sudah terjalin cukup erat dan cukup produktif ini Pak Didio? Saya rasa mungkin yang jelas yang kita punya sekarang, tentu kita sampaikan tantangannya makin meningkat. Artinya mungkin kita harus terus innovate untuk percepatan ini tadi. Yang kedua, nggak pas juga kalau yang efektif hanya PPATK dengan penyidik. Karena criminal justice system kita kan tidak hanya kami. Ini kan ada proses, artinya kan ini juga perlu kita elaborasi, kita kolaborasikan dengan teman-teman di kejaksaan untuk kemudian, karena endingnya nanti kan proses eksekusinya kan ada di teman-teman eksekutor di kejaksaan. Nah ini kan juga perlu dukungan dari teman-teman PPATK. Nah, ini juga mungkin artinya depan, termasuk juga dengan stakeholder yang lain, teman-teman di perbankan, teman-teman di penyelenggara yang lain,
di dunia industri keuangan yang lain, ini juga mungkin penting buat kita masuk pihak-pihak yang kalau di undang-undang kita sebut sebagai pihak pelapor itu kan Pak, di ketentuan undang-undang yang punya kewajiban untuk melaporkan indikasi TPPU, nah itu juga perlu kita tingkatkan. Ketiga, tadi karena ini makin lama makin kita sadari dan tidak mungkin kita hindari menjadi worldwide atau borderless kejahatan transnasional, maka kerjasama kita dengan teman-teman antar negara ini mungkin bisa kita tingkatkan Pak. Artinya kan PPATK meningkatkan hubungan dengan teman-teman FIU. Kami mencoba mengelaborasi dengan teman-teman. Ya, nah nanti kemudian kita akan ketemu dalam meeting-meeting yang internasional. Nah ini akan menjadi persoalan kita semua. Nah kalau ini bisa kita tingkatkan, ya dalam nama Tuhan mungkin lebih efektif, efisien Pak. Jadi lebih cepat penanganannya antar negara. Jadi makin luas Pak jaringannya. Kalau bersih, kenapa harus risih?